Halo, tes. Halo. Oh, halo semuanya, balik lagi bersama kita di Dayat Emon. Saya Dayat Dan saya Emon. Ya. Kita berdua kemon. Ngapain kayak Mon yang lucu. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal cowok cupu yang punya kekuatan super. Cuma kali ini dia punya kekuatan super karena diputus sama mantannya. Serius. Serius. Film apa sih, Mas? Filmnya itu berjudul itu Cashback. Wow, Bayar uang utang. kembalian. Uang kembalian, pinter juga. Iya bener juga, uang kembalian. Oke. Cuma yang jadi masalah adalah ketika si cowok ini punya kemampuan ini, dia bosen. Dan akhirnya dia menggunakan kemampuan ini untuk melepas baju banyak wanita saat menghentikan waktu. Jadi kekuatannya itu menghentikan waktu. Oh, stop. Oh, time stop kayak Time Jepang stop. gitu ya, time stop. Hah? Kayak Jepang. Pada awal film, kita akan bertemu dengan Ben Willis yang terlihat cekcok dengan kekasihnya, Suzy. Sampai akhirnya Ben memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Suzy karena ia merasa tak bisa membahagiakannya. Tapi rupanya Ben masih merasa cemburu usai beberapa hari kemudian, Suzy sudah memiliki seorang kekasih baru, yaitu Jack. Langsung. Akhirnya, karena merasa punya kesempatan kedua, Ben mencoba untuk mengajak balikan Suzy melalui telepon. Namun sayang, Suzy dengan mentah-mentah menolak. Apalagi ia sudah merasa nyaman dengan teknik bercocok tanaman yang diajarkan oleh Jack. Banyak gaya. Patah hati Ben pun semakin menjadi-jadi. Sejak saat itu, ia mengalami gangguan tidur alias insomnia. Tak tanggung-tanggung, Ben bahkan sudah tidak tidur selama beberapa hari. Every hour. Beberapa hari setelahnya, saat berbelanja di supermarket, Ben tidak sengaja melihat adanya lowongan part-time sebagai karyawan. Ben pun memutuskan untuk mendaftarnya untuk menghentikan kegalauannya pada Suzy, sekaligus memanfaatkan waktu begadangnya. It all looks fantastic, man. Singkat cerita, Ben berhasil diterima di sana. Selain mendapat pekerjaan baru, Ben juga memiliki teman baru yaitu Sharon, seorang petugas kasir, serta Barry, Mark, dan Brian yang juga berperan sebagai pramuniaga sepertinya. Rupanya aktivitasnya sebagai pramuniaga tidak juga membuat Ben melupakan Suzy dan masih terus terjaga setiap malam. Sampai pada akhirnya saat ia melamun di toko, Ben menyadari sesuatu, bahwa semakin lama ia melamun maka waktu berjalan makin lambat, sampai akhirnya terhenti. I imagine the opposite. I imagine the remote control for life has been paused. Dan ketika waktu berhenti, hanya dialah satu-satunya orang yang bisa bergerak di sana. Nobody would even know that time had stopped. Tanpa ragu, Ben memanfaatkan waktu itu untuk mencari sesuatu yang menyenangkan. Seperti otak saya. Ben yang selama ini dikenal cupu dan belum pernah bercocok tanam dengan wanita, memutuskan untuk memanfaatkan waktu yang terhenti itu sebagai caranya melihat lekuk tubuh seorang wanita. Pintar masnya. Akhirnya ia memilih salah seorang pengunjung berparas cantik dan mulai melucuti pakaiannya. Tak puas dengan satu pelanggan, Ben mulai melepaskan pakaian tiap pelanggan wanita yang ditemuinya. Sambil memandangi keindahan itu, Ben yang memang hobi melukis ini mulai melukis lekuk tubuh si wanita. Seperti gambar bocah SD, ia menggambarkan 2 gunung dan beberapa serabi lempit. Saya nggak tahu gambarnya gimana anjir. Usai merasa puas dengan pemandangan yang dilihatnya, Ben pun menjentikan jarinya dan seketika waktu kembali berjalan. Dan orang-orang dapat beraktivitas seperti semula. Just crack my fingers. Di hari selanjutnya, Ben mencoba untuk menghentikan waktu lagi, supaya ia dapat melucuti pakaian Sharon. Tapi sialnya, Barry dan Mark justru menggodanya. Untung saja di ruang loker ia kembali bertemu Sharon. Namun saat Ben berusaha berfokus menghentikan waktu, dia tidak berhasil. Ben hanya mampu memperlambat pergerakan yang ada. I wanted to live in that moment for a week. Akhirnya Ben pun menyerah dan memilih untuk kembali bekerja. Tapi lagi-lagi, Barry dan Mark menggodanya. Kali ini Mark berkata bahwa nanti malam dia sudah janjian dengan Sharon untuk makan malam. Dan berniat melanjutkannya ke sesi cocok tanam. Mendengar hal itu membuat Mark seperti flashback dan menyadari bahwa wanita yang diincarnya pasti sudah menjadi milik orang lain. Betul.
Pagi harinya, Mark kembali memanas-manasi Ben dengan bercerita sensasi bercocok tanamnya dengan Sharon semalam. She went on the toilet door of a Bombay shrimp trawler. The kids would never go hungry. Untung saja di tengah cerita yang membuat Mark sedih itu, supervisornya datang dan menghentikan ocehan Mark untuk memberitahukan tentang kompetisi sepak bola antar cabang. Suatu hari Ben kembali mencoba kemampuannya. Kali ini ia melakukannya saat pertandingan sepak bola tepat setelah bola dari Mark mengenai wajah bosnya. Merasa kelelahan dan kecewa atas kekalahan telak timnya, Ben memilih untuk mencuri-curi waktu minum. Tapi tiba-tiba saja ia mendengar sesuatu yang dilempar. Padahal waktu sudah dihentikan, dan seharusnya tidak ada seorang pun yang bisa bergerak. Tapi ternyata di ruang itu ia melihat sosok misterius yang juga memiliki kemampuan sama sepertinya. Sayang belum sempat kenalan, sosok misterius itu sudah kabur duluan. Ben pun akhirnya kembali ke lapangan dan menjentikan jarinya sehingga membuat wajah bosnya bonyok dengan bola yang menghantamnya. Sepulang dari futsal, Ben berkesempatan mengantar Sharon pulang. Namun ia memilih untuk mengajaknya ngopi-ngopi dulu dan bertanya tentang pengalaman bercocok tanamnya dengan Mark. Kayaknya bukan pertanyaan yang pas untuk ditanyakan ke cewek yang kamu senang. Tentu saja pertanyaan itu membuat Sharon shock karena ia tak pernah bercocok tanam dengan Mark dan hanya menganggapnya sebagai teman konco asu. Akhirnya Ben merasa kesempatannya kembali terbuka. Ia mulai membuka diri dengan Sharon dan menceritakan cita-citanya sebagai pelukis. I've always wanted to be a painter. Tanpa diduga, ternyata Sharon juga bercita-cita memiliki pasangan seorang seniman. Waduh. Pagi harinya karena Ben tahu bahwa Sharon juga mencintai seni, Ben kembali memperhentikan waktu untuk melukisnya. Awalnya dia ingin berniat membuka baju Sharon dan melukis lekuk tubuhnya. Tapi akhirnya Ben lebih memilih untuk melukis wajah Sharon saja. Lelaki yang baik. Escaping the life-sapping neons of the supermarket. Her love of people and my love. Ketika berada di ruang ganti, tak diduga Sharon mengajaknya datang berdua ke acara ulang tahun si bos. Tentu saja hal ini disambut Ben dengan semangat. Apalagi sebelum meninggalkannya, Sharon menghadiahi Ben dengan sebuah kecupan. Tepat setelah kecupan itu, Ben merasa kutukan tidak bisa tidurnya berakhir karena ia langsung merasa ngantuk. Di tengah tidur lelapnya, Ben mendengar sebuah telepon yang ternyata adalah Barry dan Mark yang mengaku sebagai pemilik galeri Asepso yang tertarik dengan lukisannya. Tentu saja berita ini membuat Ben kegirangan. Bugger off. You're the talent. Malam harinya saat menjemput Sharon di kos, Ben tak lupa memberitahu kabar baik tadi yang langsung disambut dengan antusias juga oleh Sharon. Had some great news today. What? Look at you, you're beaming inside out. Sesampainya di pesta, Ben bertemu dengan mantannya, Suzy, yang datang bersama kekasihnya yang ternyata saudara dari si bos. Keduanya pun terlihat basa-basi. Tanpa diduga, Ben kembali bertemu Suzy di toilet. Suzy mengajak Ben untuk kembali menjadi pacarnya. Tapi Ben terlihat ragu karena dia sudah memiliki Sharon. Sayangnya, belum juga sempat menjawabnya, Suzy sudah main nyosor pada Ben. Dan ternyata, perempuan itu disaksikan oleh Sharon. Merasa kecewa, Sharon langsung meninggalkan pesta. Sadar akan kesalahan yang dilihat Sharon, Ben pun kembali menghentikan waktu dan mulai menghampiri Sharon. Tapi bukannya minta maaf, Ben malah sibuk ngeliatin Sharon dan berpikir untuk menjadikannya objek lukisan untuk karyanya di galeri Senin besok. Sepulang dari pesta, Ben mencoba meminta maaf di kosan Sharon. Sayangnya, Sharon sudah terlanjur sakit hati melihatnya saat dia adu jigong dengan wanita lain, sehingga ia tetap mengusir Ben. Perasaan Ben saat itu kembali kacau balau. Untuk kedua kalinya, ia merasa patah hati. Malamnya saat berusaha tidur, lagi-lagi Ben mendapat kutukannya kembali. Ia tidak bisa tidur sampai pagi. Akhirnya pagi itu, Ben berangkat ke galeri Asepso untuk menyerahkan lukisannya. Dengan wajah heran, Asepso menolak Ben karena merasa tidak pernah mengundangnya. Ben lantas tersadar bahwa ada seseorang yang mengerjainya. Tapi karena merasa kasihan, Asepso pun meminta Ben menunjukkan lukisannya. Beruntungnya Asepso benar-benar tertarik dan menjadwalkan pertemuan dengan Ben untuk menampilkan karya-karyanya. Lalu dengan semangat, Ben mengirimkan undangan pameran kepada Sharon. Hari pameran pun tiba. Meski didatangi oleh banyak orang, Ben tetap menunjukkan wajah lesunya karena ia belum melihat kehadiran Sharon. Tepat saat itu, Sharon mulai memasuki pameran dan terkejut sekaligus kagum dengan wajahnya yang banyak terpampang di sana. Sambil tersenyum, Sharon menghampiri Ben untuk berterima kasih.
Dari lukisan-lukisan yang telah dibuat Ben itu, Sharon menyadari bahwa dialah yang dipilih oleh Ben, bukan Suzy. Saat itu juga, Ben langsung mengecup bibir Sharon dan menghentikan waktu. Lalu Ben mengajak Sharon untuk menikmati hujan salju yang telah ia hentikan. Keduanya pun terlihat beradu jigo untuk mengakhiri film dengan happy ending. Dan film pun tamat. Sungguh ending yang membahagiakan. Apa sih, Mon? Ada-ada aja kalau bikin. Baik, Emon, bagaimana sebagai orang yang sering ditolak? Enggak, Pak, saya enggak pernah ditolak. Terus saya nolak. Oh, nolak. Iya. Saya tuh enggak pernah ditolak, sekali nembak tuh terima. Waduh. 2 hari ditinggal. Masalahnya kayak banyak ya, Pak. Udah dong. Antara orangnya buta atau enggak rabun. Menurut saya sering dibilang kayak gitu lah sama orang-orang, kok bisa pacarmu cantik sih, rupamu kayak sendal, be. Ya karena orang butuh sendal. Yes. Ya kan memang ya. Wah, diceki-ceki gue. Iya itu dia. Orang tuh butuh sendal buat jalan-jalan keluar. Ya udah, emang ada nggak sih pesan moralnya dari ini? Pesan moral ada dong. Kalau kalian coba? punya kekuatan, jangan cuma buat apa? Bukan kekuatan. Semua laki-laki bisa kecuali ada gangguan. Iya. Emang pesan moralnya apa deh? Gak tahu. Oke, pesan moralnya adalah Ben ini adalah orang yang cupu, cuma tidak pernah berhenti berusaha. Di luar dari dia punya kemampuan ya, kemampuan super tadi, cuma ketika dia senang sama satu orang, dia benar-benar ngeliatin ini loh perasaanku. Tuh. Kenapa? Cuma ya itu maksudnya itu. Jadi intinya sebenarnya ya tolong ya jangan banyak-banyak. Bolehlah kalian main ke kiri, ke kanan atau kemana. Cuma ketika udah merasa kayaknya ini sudah ujung, ya udah cari yang benar. Iya, nggak apa-apa. Kalau masih pacaran mah nggak apa-apa. Namanya bukan selingkuh kalau pacaran. Seleksi. Eliminasi. Seleksi. Oh iya, seleksi. Kalau eliminasi itu apa namanya, Indonesian Idol dong. Golden ticket melihat rudal saya. Tapi ingat umur juga, maksudnya kalau masih muda kan nggak apa-apa. Tapi kalau masih muda kamu udah merasa oh dia adalah jodohku, ya. Jangan pernah percaya perasaan itu. Main yang banyak. Ya, main yang banyak. Gak usah percaya perasaan kayak gitu. Main yang banyak sampai capek nanti baru ngerasa. Diamond ya, daripada kita curhat banyak banget, nanti jadinya nggak jadi konten film. Oh ya udah, sebentar gini deh. Sayangnya ada satu hal yang mengganjal sampai akhir film. Apa? Yaitu siapa sebenarnya orang yang punya kemampuan sama kayak Ben itu. Itu nggak dijelasin sampai akhir film. Iya, aslinya Marty gue. Marty ngomong apa sih? Bajingan. Oh ya, nih kalian kalau dikasih kemampuan menghentikan waktu, mau kalian pakai buat apa? Nah, coba. Keluarkan fantasi kalian, bangsat. Kayak apa jenenge? Iya itu. Apa jenenge? Apa? Pantun. Kok pantun sih? Anjing? Kok pantun? Kayak nasihat orang dulu aja. Nasihat orang dulu apa itu? Ya, orang dulu gue loh. Jangan kon. Ya udah, saya tidur diri dah seperti biasa. Undur. Dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Mana anjing? Tuh, dia salah ngomong.